Sebuah inspirasi akan menjadi panutan bagi banyak orang, apalagi hal-hal tersebut mengenai kebaikan, berbagi kasih, berbagi makna kebaikan antar sesama manusia. Saat ini kami akan berbincang bersama Pak Tobi Patiasina dari Yayasan Ezi Pratama Foundation. Bagaimana sebuah yayasan ini akan mendedikasikan sifat-sifat kebaikan, sifat asih, sifat tolong-menolong antar sesama mulai digencarkan di Yayasan Ezi Pratama, terutama untuk kaum papa, terutama juga untuk para lansia. Nah, kita di sini akan berbincang-bincang bagaimana fokus Ezi Pratama Foundation, dimulai dari sejarahnya, dimulai dari kegiatannya, biar Yayasan Ezi Pratama Foundation bisa menjadi mercusuar di antara kaum papa. Ezi ini terinspirasi dengan siapa sih hingga bisa mau menolong anak-anak jalanan, lansia? Itu inspirasinya bagaimana dan apa untung ruginya? Ya. Awal terbentuknya Yayasan Ezi Pratama ini pertama itu bermula dari perbincangan kita dengan anak-anak. Ya. Pertama si anak saya yang pertama si Isra, sama yang kedua itu Shevanya. Karena mulai kita berbicara terbentuknya dari mereka. Jadi mungkin mereka dengan melihat kita latar belakangnya seperti apa, mereka tahu orang tuanya seperti apa dulu, akhirnya timbullah mereka punya niat maupun mereka punya satu harapan yang besar kalau nanti mereka bisa di jenjang karir, mereka sudah akan membentuk satu yayasan. Itu awal seperti itu. Lalu kalau mengenai inspirasi itu bermula di awal dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kehidupan kita sehari-hari yang dulu seperti apa, ya kata kasar lah, mungkin kita hidup apa adanya, sederhana, dan mungkin belum punya apa-apa, ya kan. Mulai dari kita hidup memang dari dulu susah. Tahun 2007 ya, tahun 2007 saya sudah mulai berusaha keras, sudah mulai usaha, mulai sukses lah kira-kira seperti itu. Lalu anak saya kebetulan kita berkumpul sambil makan, anak saya berdua itu si Isra sama si Shevanya langsung bicara, Pak, kalau nanti Papa sudah punya usaha yang meningkat, boleh nggak kita buka yayasan? Itu mulai tercetus seperti itu dari anak-anak. Lalu saya bilang karena mereka masih kecil, saya bilang nanti aja dulu, kan kalian kan masih SMA. Kalau kalian sudah lulus, baru kalian punya satu inspirasi untuk membangun yayasan, Papa akan buka seperti itu, Mas Gun. Ya, anak-anak itu kepikiran tuh, dananya dari mana sih untuk membuat yayasan dan bagi-bagi ke orang-orang itu Shevanya maupun Ezra kepikiran nggak dia? Gimana sih ini dananya nih? Sudah, kalau saat itu mereka sudah kepikiran, karena mereka bilang, Papa kalau Bapak ada keuntungan, saat itu saya masih jualan di Alkes kan, masih jualan Alkes. Saya bilang kalau ada keuntungan dari Alkes itu, Papa sisipkanlah untuk untuk yayasan. Itu mulai seperti itu. Tapi mereka belum punya suatu harapan untuk seperti itu, tapi mereka sudah punya angan-angan seperti itu. Boleh nggak Bapak kalau Bapak dapat, Bapak sisipkan supaya kalau nanti kalau kita sudah punya jenjang karir sudah ada, kita sudah sampai tujuan kita untuk membentuk yayasan, kan bisa ngambil dari situ. Ataupun kalau memang ada yang membutuhkan sebelum kita buka yayasan, ya mungkin Papa pakai itu uang itu. Nah, akhirnya sudah tahun 2017 itu kita jalan. Si Esra bicara, lalu kita mulai mulai dari situ. Si Pratama Foundation itu awalnya itu anak-anak yang kasih nama. Anak-anak yang kasih nama. Kebetulan kita saat itu masih bertiga, anak-anak masih bertiga aja. Esra, Shevanya, Yeheskel, dan Philip belum lahir saat itu. Akhirnya mereka punya angan-angan, Pak, kita bikin Ezi Pratama, itu Ezi Pratama Foundation. Lalu saya bilang nama yang bagus juga, ya kan? Kalau memang nama yang bagus, berarti kalian memang kalau nanti sudah punya satu yayasan, kalian harus betul-betul harus punya konsentrasi untuk membantu masyarakat kecil. Akhirnya si Esra saat itu dia ngomong, Pak, kalau saya mau saya punya harapan dia jadi dokter, tapi ternyata
dia mau ngambil apa sospol, sosial politik. Nah, ambilnya di Undip. Nah, mungkin Tuhan sudah punya kasih jalan untuk mereka punya tujuan yang mulia untuk ke arah situ. Kebetulan ke sosial kan? Ya, betul. Ya, lalu lah dia ngambil lah di situ di Undip, lalu sampai selesai baru dia punya angan-angan untuk bangun ESI Pratama. Nah, kebetulan yang kedua Sevanya itu dokter, nah sekolah dokter. Nah, akhirnya dia ngomong, "Papa, kalau saya nanti jadi dokter, boleh nggak saya punya tugas untuk untuk pergi berobat orang-orang yang memang lagi susah." Nah, itulah di situ punya tujuan mulia mereka. Nah, kalau yang si Yehezkel, tujuannya dia untuk kasih belajar musik buat anak-anak jalanan. Itu tujuannya dia. Jalanan. Ya, itu tujuan mereka. Jadi kalau kita ngelihat nih gambar-gambar di belakang ini kan banyak nih yang sudah dilakukan ESI Pratama Foundation. Mungkin bisa diceritakan ini mulai dari yang pernah saya dengar ada Gunung Sinabung, ada gempa Ambon, ada mungkin selain berbagi juga masalah-masalah bencana juga menjadi fokus ESI Pratama Foundation nih. Gimana Kak Tubi ini untuk? Nah, ini yang menarik, nih kita belum terbentuknya yayasan, tapi anak-anak itu sudah mulai membangkitkan semangat orang tua. Nah, di saat kalau nggak salah itu tahun 2000 Sinabung tahun 2014 ya, 14-15 kalau nggak salah ya. Di situ anak-anak sudah mulai ngomong, "Pak, ayo dong Pak, kita bikin apa? Bakti sosial. Tapi kita mau gandeng siapa saat itu?" Akhirnya kita gandeng lah Kabar Hakam. Kabar Hakam kita pergi rame-rame. Nah, saya kebetulan di situ saya sebagai pemain alkes, ya mau tidak mau saya membantu obat-obatan dan obat-obatan semua dari saya. Nah, akhirnya kita bikinlah itu bakso kalau nggak salah di Sinabung ya, langsung dengan masyarakat 2 hari 3 hari lah di situ. Selesai dari situ ada semangat lagi. Nah, semangat itu kita salurkan lagi. Kalau saat itu kalau nggak salah itu kita bikin di Cianjur kalau nggak salah. Itu betapa jauhnya kita jalannya itu kira-kira hampir 30 km jalannya. Ada apa itu Kak di sana tuh? Kita bikin pengobatan. Masyarakat terpencil. Ya, itu kita bikin pengobatan dengan kita gabung dengan 2G. Nah, sama-sama dengan pemuda saat itu. Ajaklah top kita bikin pengobatan lagi. Nah, saya bilang kalau bikin pengobatan kita cari yang tempat jauh. Dari situ saya ke Ambon. Terus dari Ambon saya ke Jawa. Ke Jawa kan saat itu kan Gunung Kelut ya kalau nggak salah meletus. Habis dari Jawa sudah banyak lah. Nah, disitulah kita punya Kita punya kerinduan untuk membantu masyarakat, membantu mereka-mereka yang kena dampak dampak dari sesuatu yang memang mereka butuhkan. Nah, itulah yang saya bilang seperti Sinabung, habis itu seperti kemarin di Ambon gempa bumi. Gempa bumi. Nah, banyak sekali yang hal-hal seperti itu yang kita buat. Ada nggak filosofi lain ESI mengenai kebaikan berbagi antar sesama ini? Nah, iya, lihat dari lambang ini kan sudah jelas. Lambang yang berbentuk hati itu menunjukkan kasih sayang. Hati, ya kan? Tangan dan manusia. Nah, manusia. Dan tangan inilah untuk memberi. Untuk memberi. Nah, kenapa kita membuat satu lambang ini supaya mengekspresi mereka supaya setiap hari harus memberi, harus berbagi. Harus berbagi. Ada atau tidak ada uangnya harus bisa dibagi. Bisa, ya. Berbagi kan dalam arti bukan hanya uang. Iya, mungkin kita bisa menolong orang. Iya. Kita bisa memberikan ilmu bagi orang, itulah berbagi kan. Kalau hanya kita di dalam rumah, kita nggak keluar, kita nggak ngelihat, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita keluar, kita melihat mereka-mereka yang ada di jalan, ya habis itu yang ada di kolong jembatan. Karena apa? Ya mereka membutuhkan sesuatu seperti apa yang kita punya. Nah, jadi kalau kita dapat, ya kita harus berbagi. Nah, kita ngelihat banyak mereka yang ada di jalanan. Nah, akhirnya saya punya timbul pemikiran kepada saya punya istri tahun 2017. Nah, pas memang Ezra sudah siap untuk membangunkan satu yayasan, saya bilang kakak, dia yang menyampaikan ke bapaknya, Pak,
boleh nggak saya buka satu yayasan? Boleh. Lalu kebetulan memang tanahnya di sini kosong, akhirnya kita bangunlah satu yayasan untuk apa? Untuk melatih anak-anak jalanan dan anak-anak yang benar-benar hidup dalam keterpurukan. Ya, itu. Lalu kita buatlah satu yayasan tahun 2017. Lalu program yang kita jalankan saat itu, kita mencari dulu mereka-mereka yang punya talenta untuk apa? Untuk mau bekerja. Lalu program kita buat restoran ayam geprek butar. Nah, ayam geprek butar itu kita buka. Nah, sesudah kita buka, lalu kita panggil mereka. Kenapa? Kita harus buka dulu, kita harus berkorban dulu. Kalau hanya kita cuma nyari-nyari, tapi kalau kita nggak buat sesuatu buat mereka, ya pasti mereka akan lari. Akhirnya kita panggil mereka, kita sudah buat restoran ayam geprek butar, kita panggil mereka. Mau nggak kalian-kalian yang di jalanan ini mau nggak bekerja di sini? Akhirnya mereka bilang mau. Mereka mau. Kita bina mereka yang bisa masak. Kita kasih belajar masak. Yang bisa mungkin bersih-bersih kita kasih belajar. Pokoknya yang bisa apa aja. Ya, kita kasih pekerjaan mereka di situ. Akhirnya mereka senang. Lalu kita bilang kalian di sini kalian digaji. Dengan digaji itu kalian harus juga punya satu motivasi untuk membantu anak-anak jalanan. Dengan cara apa? Dengan cara kalian dapat gaji, kalian sisipkan 5% atau 10% untuk mereka-mereka yang nanti yang seperti kalian di bawah ini yang nanti memang membutuhkan. Akhirnya kita punya program seperti itu dan puji Tuhan sampai hari ini berjalan dengan baik. Nah, pas ada COVID-19 ini kita akhirnya membuat sesuatu yang kita sudah peruntukkan jauh-jauh hari, yaitu kita punya sisipan yang memang sudah kita siapkan lama. Nah, kita punya persiapan itu ya, kita nggak tahu tiba-tiba memang ada COVID seperti ini ya, kita kasih keluarlah pencairan dana kita untuk untuk COVID-19 ini dengan berbagi kasih turun kepada mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, ya itu mungkin seperti itu. Profesi petinju, profesi keripik singkong ini sesuatu yang sangat berbeda. Jadi dari kita pukul-pukul orang, tiba-tiba keripik singkong yang tiap malam sendiri saya dengar kan, Kak Tobi sendiri tuh mengiris singkong, bahkan menjualnya sendiri di pinggir jalan. Nah ini kan sesuatu yang kontras nih. Terus udah gitu anak jalanan nih, kita kumpulin anak-anak jalanan, apakah nantinya dia mau dijadikan petinju atau menjadikan keripik singkong semua atau bagaimana? Ya terima kasih Mas. Jadi ini menariknya begini, kalau tadi Mas Gunawan bilang misalnya mereka mau dijadikan untuk keripik singkong atau untuk jadi anak jalanan, untuk jadi petinju semua, nah itu berbeda sekali Mas. Berbedanya begini, itu sebenarnya bukan berbeda, itu ada satu temu misalnya orang anak-anak jalanan itu rata-rata hidupnya keras dan mereka akan jadi petinju juga. Mungkin kita bisa ke arah situ juga, ke arah situ ya, tapi tidak mungkin mereka anak jalanan itu kita mau jadikan semua untuk tukang keripik singkong maupun seorang petinju, bukan. Jadi keahlian mereka kan masing-masing. Misalnya keahlian mereka bisa jadi seorang petinju, mungkin suka berantem di jalan, ya kita bisa ngambil untuk jadi seorang petinju. Tapi kalau memang mereka punya keahlian untuk memasak atau untuk bernyanyi, ya kita akan arahkan sesuai dengan mereka punya keahlian, bakat mereka. Itu kira-kira seperti itu Mas. Tahun berapa itu jadi sosok tukang keripik singkong jalanan itu? Oh itu tahun 2000 sampai dengan 2003. 3 tahun. 3 tahun saya di jalan dan saya bagaimana mengekspresikan saya punya pekerjaan dari hari ke hari itu cuma hanya dengan jual keripik singkong. Nah dari mulai jual keripik singkong itulah di situ saya mulai melihat ke belakang bahwa tujuan saya itu seperti apa untuk membangkitkan anak-anak muda ke depan seperti apa. Beberapa bulan yang lalu juga banyak hal-hal yang sangat memprihatinkan di kalangan petinju. Jadi seorang petinju nasional kenal Gonzales dari Padang. Nah, kenal. Dia terlibat narkoba, akhirnya berkali-kali dia mencuri.
Nah, itu baru dari sosok Gonzales. Elias Pikal ya terakhir ya, itu menjaga diskotik. Atau beberapa petinju lainnya menjadi keamanan, bodyguard, bahkan sampai jasa debt collector. Mereka itu betapa kerasnya mereka hidup dan banyak perantau. Nah, kita bisa ngelihat langsung kan, tatap muka langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, disitulah memang saya sudah punya satu niat bahwa nanti kalau memang satu saat kalau memang Tuhan mengangkat saya, ya saya pasti akan berbuat sesuatu yang baik buat mereka itu. Saya punya tujuan seperti itu, Mas. Seandainya nanti ini kita angan-angan aja. Seandainya nanti kalau memang kita punya program ini dia bisa berjalan, ya kan? Kita akan mencari orang-orang yang punya basic, punya basic untuk mengajar. Jadi kita punya program yang kemarin itu ada lima kategori. Yang pertama itu yang basicnya tata rias, musik, habis itu yang video jurnalis, kameramen, fotografi. Ada lima itu sama juru masak. Lima, ya itu kita kategori di situ dulu, Mas, karena gratis. Jadi kita gratis. Nah, mungkin bulan Agustus itu sudah berjalan dan kita memang punya fokus untuk mereka. Kita ngambil mereka anak-anak jalanan, kita didik. Nah, sesudah kita didik, kita membuka lapangan pekerjaan. Kalau hanya kita mendidik, lalu kita nggak buka lapangan pekerjaan, ya pasti mereka balik lagi. Itu, Mas. Itu kita punya tujuan utama seperti itu, Mas. Selain anak jalanan, selain orang tidak mampu, jadi bekas atau pernah menjadi seorang petinju juga akan menjadikan gandengan dari Yayasan Ezi Pratama untuk membangkitkan para semangat alumni meskipun mereka tidak berkarir di dunia petinju lagi, juga akan menjadi orang-orang yang akan dikaryakan, dibangkitkan semangatnya lagi, termasuk tujuan dari Ezi Pratama Foundation. Selain anak jalanan, orang tidak mampu, dan mungkin nanti ke depannya ibu-ibu yang penjual atau ada yang UMKM kecil juga akan dirangkul, akan mendapat kasih bagian daripada berbagi dari Ezi Pratama Foundation. Salam Indonesia.